Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan transfer pricing. Pembahasan yang pertama yaitu pelaporan segmen. Bagian laporan keuangan segmen berasal dari aset segmen, pendapatan segmen, beban segmen, dan kewajiban segmen, secara berkaitan dengan teralokasi dari bagian unsur tersebut untuk dilakukan secara konsisten. Pengertian laporan keuangan segmen. Adanya laporan segmen merupakan bagian suatu perusahaan, khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis, bertujuan menyediakan informasi bagi para pembisnis yang menggunakan laporan keuangan mengenai kontribusi laba, skala relatif, tren pertumbuhan, dan berbagai industri dan wilayah geografis yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan segmen dapat menilai risiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, adanya laporan keuangan segmen membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, adanya laporan keuangan segmen sebagai paduan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Definisi pelaporan keuangan segmen perusahaan. Definisi pelaporan segmen terdiri dari 3 segmen, yaitu yang pertama, segmen perusahaan. Segmen perusahaan merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. Yang kedua, segmen geografis. Segmen geografis merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di suatu beberapa bagian atau kelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. Dan yang ketiga, segmen industri. Segmen industri merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Dasar pelaporan keuangan segmen. Yang menjadi dasar pembagian bagaimana pelaporan tersebut termasuk dalam pelaporan keuangan segmen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa, sehingga memberi peluang dasar segmentasi dasar yaitu segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. Yang kedua, adanya laba operasi merupakan suatu hal yang penting, sehingga laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas disajikan secara terpisah. Dan yang ketiga, adanya unsur penggunaan aktiva merupakan hal yang penting bagi perusahaan, sehingga aktiva segmen dapat berpengaruh berjumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. Aktiva dan kewajiban pelaporan keuangan segmen. Bagian aktiva yang biasanya dialokasikan secara layak digunakan dan dimanfaatkan oleh 2 atau lebih segmen harus dialokasikan di antara segmen-segmen tersebut dengan dasar alokasi. Sedangkan kewajiban segmen biasanya tidak dapat dialokasikan karena dianggap berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan atau hanya bisa dianggap meningkatkan hasil pembelanjaan dan bukan berdasarkan suatu hasil operasi. Informasi pelaporan keuangan segmen yang disajikan. Kegiatan setiap segmen industri yang dapat dilaporkan dan diindikasi mengenai komposisi setiap wilayah geografis untuk membantu melaporkan penjualan atau pendapatan operasi lainnya. Dengan adanya pemisahan antara pendapatan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain, atau hasil segmen itu sendiri dan aktiva segmen yang digunakan, biasanya dinyatakan baik dalam total jumlah uang atau sebagai persentase dari total jumlah yang harus dikonsolidasikan segmen perusahaan. Dengan adanya hubungan antara jumlah dari segmen-segmen individual dan informasi agregat dalam laporan keuangan dapat dijelaskan dengan menyajikan dan memberikan laporan rekonsiliasi. Pendapatan dan beban laporan keuangan segmen. Pendapatan segmen. Pendapatan segmen merupakan pendapatan yang harus didistribusikan atau dikaitkan secara langsung pada suatu segmen tersebut. Bahkan bagian yang relevan dari pendapatan harus dialokasikan secara baik. Hasil transaksi pendapatan baik dengan pihak luar perusahaan maupun dengan segmen lain atau cabang perusahaan bisa saja dikatakan dalam perusahaan yang sama.
Sedangkan beban segmen merupakan beban yang harus dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian lain yang relevan dari suatu beban sehingga dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen dalam perusahaan. Penyajian dan pelaporan keuangan segmen. Yang pertama, untuk menunjukkan aktivitas dari setiap segmen industri perusahaan harus menampilkan komposisi dari masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Yang kedua, untuk segmen industri dan geografis perusahaan harus melaporkan informasi keuangan. Dan yang ketiga, menyajikan rekonsiliasi antara informasi segmen-segmen individual perusahaan harus memberikan informasi keseluruhan dalam laporan keuangan. Pembahasan yang kedua yaitu evaluasi pusat investasi. Jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya atau cost center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center, pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Dan yang keempat, pusat investasi atau investment center, pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan investasi. Menurut Mowen, dalam Managerial Accounting 2017 menyatakan bahwa pusat pertanggungjawaban Responsibility Center merupakan segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab atas serangkaian aktivitas tertentu. Untuk tujuan evaluasi kinerja keuangan, pusat-pusat pertanggungjawaban diklasifikasi menjadi pusat beban, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat beban dan pusat pendapatan dijelaskan berikut ini. Yang pertama, pusat biaya atau cost center. Pusat beban atau expense center adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan beban. Pusat beban dapat berupa juga segmen yang lebih kecil dari departemen ataupun lebih besar. Dalam pusat biaya atau cost center terdapat beberapa bagian. Yang pertama, pusat beban standar, yang kedua, anggaran fleksibel, dan yang ketiga, pengukuran efisiensi. Yang kedua, pusat beban kebijakan. Pusat beban kebijakan atau discretionary expense center adalah pusat beban yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya tidak dapat atau sulit ditentukan. Yang ketiga, pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan atau revenue center adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan pendapatan. Pusat pendapatan bertanggung jawab atas timbulnya pendapatan, baik dari penjualan barang dagang maupun dari jasa. Dan yang keempat, yaitu pusat laba atau profit center. Pusat laba atau profit center bertanggung jawab atas laba, yaitu selisih antara pendapatan dan beban. Menurut Hansen dan Mowen dalam Managerial Accounting 2017 menyatakan bahwa pusat laba atau profit center merupakan divisi suatu perusahaan yang dievaluasi berdasarkan laba usaha atau laba. Pembahasan yang terakhir ketiga yaitu transfer pricing. Pengertian dan tujuan transfer pricing. Harga transfer atau transfer pricing adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari suatu divisi ke divisi lain dari suatu perusahaan baik internal maupun eksternal. Sehingga ada dua keputusan yang harus dibuat, yaitu yang pertama, keputusan dalam pemilihan sumber atau sourcing decision, yang kedua, keputusan penetapan atau penentuan harga transfer. Tujuan penetapan harga transfer. Yang pertama, dapat memperoleh informasi harga yang relevan. Yang kedua, memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga. Yang ketiga, dapat membantu cash flow cabang perusahaan. Yang keempat, meminimalkan beban pengenaan pajak, biaya masuk, dan biaya pengiriman. Dan yang kelima, memotivasi manajer dalam pencapaian tujuan. Metode penentuan harga transfer ada 4, yaitu yang pertama, metode market price atau harga pasar.
Metode ini paling disukai karena harga transfer dihitung dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar, sehingga produk yang dijual oleh divisi penjual dibeli oleh divisi pembeli dengan harga yang sama apabila dijual ke pihak eksternal perusahaan. Yang kedua, metode harga pokok. Metode harga pokok produksi dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang ditambah dengan laba. Metode ini digunakan apabila tidak diketahui nilai pasar produk atau jasa. Kelemahan dalam metode ini di mana divisi pembeli akan cenderung membeli di luar dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, metode negosiasi. Metode negosiasi adalah penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi atau kesepakatan antara kedua pusat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, keempat, yaitu metode koordinasi, arbitrage, dan penyediaan konflik. Metode ini digunakan apabila tidak ditemukan kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan sebelumnya dalam penentuan harga transfer yang menyerahkan dan mempercayakan penentuan harga transfer secara tertulis kepada pihak arbitrator. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.